welcome to our podcast again. Ini adalah podcast kami yang kedua, yang dimana kami akan ngebahas nih tentang ketenaga kerjaan dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Soalnya kan ya, kalau kita ngebahas tentang pengangguran dan juga ketenaga kerjaan di Indonesia kan merupakan salah satu masalah eh, kedua ya setelah masalah kemiskinan nah di sini terutama bagi negara-negara berkembang kayak kita negara Indonesia. Nah, gimana nih menurut teman-teman terkait ketenaga kerjaan dan juga pengangguran di negara kita? Gimana nih teman-teman ada insight atau pendapat gak nih terkait ketenaga kerjaan ataupun pengangguran di negara kita? Nah, dari saya ya. Nah, Mm. kalau ngomongin pengangguran, sebenarnya definisinya cukup sederhana. Pengangguran itu kondisi ketika seorang yang sebenarnya ingin bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka termasuk angkatan kerja, punya keinginan buat kerja, tapi kesempatan kerjanya belum ada. Nah, kalau kita lihat dari lebih jauh, masalah pengangguran ini ternyata dampaknya luas. Bukan cuman soal orang yang belum punya pekerjaan, tapi juga mempengaruhi ke kondisi ekonomi suatu negara. Karena ketika banyak orang menganggur, otomatis pendapatan masyarakat juga berkurang. Akhirnya daya masyarakat menurun dan aktivitas ekonomi juga ikut melambat. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Karena salah salah satunya yang paling sering terjadi adalah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah pencari pekerja. Jadi, setiap tahun jumlah orang yang mencari kerja terus bertambah, tapi kesempatan kerjanya tidak selalu bertambah dengan cepat. Selain itu juga ada juga faktor keterampilan atau skill. Kadang banyak orang yang ingin bekerja, tapi kemampuan yang dimilikinya belum sesuai dengan kebutuhan itu, dengan kebutuhan perusahaan atau tempat kerja itu. Jadi ada semacam ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan pekerja yang bersedia. Kalau dibahas lebih dalam lagi, pengangguran juga punya beberapa jenis. Misalnya, ada yang disebut juga pengangguran terbuka, yaitu orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Lalu ada juga setengah menganggur, yaitu orang yang sebenarnya bekerja tapi jam kerjanya masih sedikit. Dan ada juga pengangguran terselubung, yaitu orang yang bekerja tapi sebenarnya pekerjaannya tidak menggunakan seluruh kemampuan atau tenaga yang dimilikinya. Yang yang sering ter, yang jadi masalahnya, kalau pengangguran ini terus meningkat, dampaknya bisa kemana-mana. Dari sisi ekonomi, jelas bisa meningkatkan kemiskinan karena orang yang punya penghasilan tetap. Dari sisi sosial juga bisa memicukan masalah lainnya. Misalnya meningkatnya angka kriminalitas karena orang terpaksa mencari mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan dari sisi eh, mental, pengangguran bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri atau mereka putus asa. Makanya setiap pengangguran ini sebenarnya butuh perhatian serius dari banyak pihak. Eh, Pemerintah misalnya bisa membentukkan penyediaan pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Udah sih. Bener banget sih yang Tapi dikatain oleh Salsa tadi. ya, tapi ya kalau fakta yang terjadi di sekarang ini ya, kebanyakan yang nganggur ini lulusan SMK, ya enggak sih? Iya, Walaupun benar banget. di Iya, SMK itu tingkat pengangguran apa? Kenyataan tingkat Kerja. ya karena di sana kan kebanyakan praktek kan, tapi kebanyakan Iya. nganggurnya itu di SMK daripada di SMA.
Karena balik lagi nggak sih dari yang data yang kita punya, kayak minimal tuh harus S1 dulu teman-teman. Jadi em, lulusan SMK tuh susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Misalkan di gitu. SMK Nah, kan masih masih ada jenjang eh, perguruan tinggi. Benar sesuai banget data sih. banyak loh yang kayak fresh graduate itu juga eh, banyak pengangguran. Kayak susah juga mereka cari kerja padahal mereka udah S1 loh. Nah, makanya pendidikan juga punya peran penting. Karena dengan pendidikan yang baik dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan juga akan lebih besar. Jadi kalau kalau kita simpulkan dari pembahasan yang saya bahas, pengangguran bukan cuma soal orang yang belum punya pekerjaan, tapi ini adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, bahkan kondisi sosial masyarakat. Karena itu, solusi untuk mengatasinya juga harus dilakukan bersama, baik oleh pemerintah, dunia pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri. Bener banget sih, karena kan kalau ngebahas tentang kedua hal tersebut kan, kedua masalah itu kan saling berkaitan ya antara ketenaga kerjaan dan juga pengangguran terhadap dan juga dari kedua hal tersebut kan cukup besar tuh ke kalau tenaga kerja itu kan kayak sumber daya yang sangat penting ya untuk Iya. pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti masih berkaitan ke pendidikan tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat juga dari sisi apa namanya tenaga kerja itu kan banyak peningkatan tenaga kerja di Indonesia negara kita juga kan tinggi banget tuh ya. Nah, hal tersebut tuh yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah kan yang katanya berapa 19 juta lapangan kerja ya Ya, katanya. Tapi nggak ya tahu lah benar. ya, pemerintah kita bagaimana tuh. Terutama Tapi negara kita kan kayak negara yang salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang itu kan. banyak banyak banget. Walaupun itu kan, walaupun sebenarnya angka persentase untuk kita ini gak gede-gede banget. Cuma karena penduduk kita banyak apa banyak banget nih, makanya kelihatan gede. Mm-mm. Kan angka pengangguran itu berapa sih? 4 sampai 5% kan? Ya nggak sih? Iya, kalau Iya. nggak Nah, salah. ibaratnya tuh 100 orang dapat kerja, 4 sampai 5 orang yang nggak dapat kerja. Cuma karena kalau kita banyak nih, makanya kayak banyak banget kelihatannya. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Bener sih. Soalnya kan kalau ngebahas tentang tenaga kerja juga kan usianya itu kan bukan hanya dari orang yang udah dewasa juga Ya, kan. Umur 15 remaja juga udah ada yang nyari kerja gitu. Jadi kalau ngomongin tentang persaingan tenaga kerja itu tinggi banget kalau di sini gitu kan. Umur 15 sudah iya kerja. bener. Bener banget tuh. Apalagi sekarang kalau istilah kasarnya ya, kalau di jalanan, di lampu merah itu juga mayoritas ya anak-anak kecil yang berjualan gitu. Bener banget. Kasihan sih niatnya. Harusnya kan mereka harus mengikuti program kayak TKM gitu yang dibikin sama pemerintah, tenaga kerja mandiri. TKM, Apa tuh? gimana tuh TKM? Baru-baru denger Mandiri kerja yang mandiri. orang masyarakat untuk menciptakan peluang kerja sendiri dan meningkatkan keterampilan kerja gitu. Oh, Kayak Jadi itu oh, gitu. oh. cuman harus mengikuti yang itu tadi kayak pelatihan gitu. Hmm, oh gitu. Ya sih, bener. Terkendala sama berita gitu kan atau gimana? Oh, Belum masuk. pantas gak itu. Patah-patah. Bener sih kalau kalau misalnya kan ngebahas tentang tenaga kerjaan tuh kalau biasanya tuh tenaga kerja yang diambil kan emang yang udah terlatih ya memiliki skill yang mumpuni dalam sebuah usaha. Nah, kalau dari
beberapa informasi yang aku baca terkait tenaga kerja sih, katanya ada beberapa jenis tenaga kerja, kayak tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Itu kan jadi dibagi jadi tiga nih. Nah, mungkin yang tadi itu berkaitan dengan jenis-jenis tenaga kerja ini ya. Mungkin mau menyediakan tenaga kerja yang lebih terdidik, yang terlatih gitu. Supaya Kalau dari teman-teman gimana nih pandangan dari teman-teman? Hmm. kalau nggak balance kan susah kan, Mm-mm, Iya. bener. belum belajar gitu kan, dan ada yang udah tahu gitu kan, ada yang udah berilmu dan ada yang belum berilmu kan, Mm-mm, bener. sediain fasilitas begitu. Mm-mm. Kira-kira bagus nggak kalau disediain di Bangka Belitung gitu? Gimana nih Gimana kalau dari tuh? teman-teman ada pandangan atau insight gak dari gimana sih program pemerintah tadi yang mau nyediain fasilitas eh, pelatihan ketenaga kerjaan gitu kalau misalnya disediain di Bangka Belitung. Gimana nih insight dari teman-teman? Yang pastinya itu pasti baik lah ya, namanya juga program yang positif, pasti itu bakalan dapat apa ya, hasil yang positif lah. Em, Mengingat juga di sini nih, ibaratkan di Bangka Belitung nih untuk pasar UMKM tuh lumayan besar teman-teman. Jadi em, itu bakal membantu banget lah untuk menunjang ekonomi masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Iya. Sebenarnya yang di Bangka Belitung ini kalau terkait menyediakan pelatihan kerja ya. Nah, Iya, udah ada sih. Contohnya kayak misalkan di Mentok. Nah, di Mentok tuh ada dari pemerintah nyediain pelatihan kerja gitu. Itu tuh mereka tuh untuk mengasah skill-skill kerjanya ibu-ibu. Karena kemarin tuh kayak mereka tuh ngadain pelatihan kerja ngejahit. Biar apa? Biar ibu-ibu tuh dari rumah tuh mereka bisa ngejahit, dan dari pelatihan jahit tadi mereka bakal ngebuka usaha gitu, usaha potong baju lah, atau ngejahit baju, atau ngefit baju lah gitu. Tapi di situ tuh Dan itu jahit bermanfaat semua banget ya? sih kalau apa? Kayak pelatihan cuma jahit jahit aja ya? Tahu banyak gitu pelatihan nih. Setahu aku sih cuman jahit aja kemarin tuh. Soalnya yang jahit itu emang ibu aku sendiri yang ngikut. Kalau yang lainnya nggak tahu sih. Hmm. Kurang tahu. Oh, oh. Kurang banget sih kalau menurut dari pelatihan kayak gitu tuh. Harusnya kan di setiap daerah tuh kan ditaruh gitu kan, jadi untuk Ya anak. benar sih. Iya, benar sih. Jangan hanya di kota-kota saja, maksudnya ke daerah pedesaan kayak gitu. Ya bener sih, apalagi kan di pedesaan itu untuk mungkin ya untuk pekerjaannya ya cukup sedikit karena selalu berputar pada yang namanya pertanian dan peternakan gitu. Benar-benar. Nah, apakah ada insight lagi dari teman-teman yang lain? Boleh dong? kalau misalnya nih, jika kalau nih ya, kalau angka pengangguran kita di Indonesia ini kan turun tuh, tapi kalau misal kita lihat dari secara kualitas pekerjaannya tuh kayak kurang gitu, masih kurang, masih rendah gitu. Nah, kira-kira program dari pemerintah yang terkait tenaga kerja itu benar-benar berhasil gak sih kalau untuk menyediain lapangan pekerjaan yang 19 juta itu katanya? Berhasil sih kayaknya sih. Kayak apa? MBG itu kan banyak tuh yang pekerjaannya itu kan sekarang nih. Kayak dapur-dapurnya udah di Ya banyak banyak banget sih sebenarnya. daerah kita. Cuma ada plus minus juga kan MBG nih. Tergantung Mm-mm. dapurnya, yang kerjanya gimana kan. Nah, kalau dari yang Ada aku yang dengar di kemarin sih ya, kalau di Bangka Selatan itu aku ada ngunjungin salah satu dapur MBG-nya. Nah, Terus informasi yang aku dapetin itu yang si yang gedungnya disewa ini ngedapetin eh, keuntungan sekitar 140 sampai 160 juta per bulannya. Jadi kayak masih hitungannya kayak apa ya? Kayak yang kayak makin kaya, yang miskin tetap makin miskin gitu. benar. Mak gede
banget tuh. 100 berapa tadi? 100 juta lebih lah ya. 140 sampai 160 juta per bulannya. Cair Cair banget. tuh. Ya, Terus kalau nggak salah yang Cuma kemarin apa juga tuh? kan ada sempet tuh viral di TikTok gitu. Karena kan sekarang tuh lagi bulan puasa nih kan, MBG tuh Hmm. MBG dapetnya MBG kering. Nah, ada mempertanyakan tuh gaji-gajinya, gaji pegawai yang masaknya itu kan mereka nggak masak, mereka cuma merepack makanan-makanan dari luar. Iya. oh, ada tuh yang viral apa? Yang di TikTok tuh yang dikasihkan mentah tuh ada nggak lihat? Oh, tahu tahu tahu. Ikan lele Yang itu. mentah dikasih ya. Tapi tergantung dapur lah ya gimana mengelolanya. Tidak semua dapur. Sebenarnya Hmm? sih untuk membantu tenaga kerjaan atau membantu pengangguran. Karena kan juga lapangan kerja kan, tapi kadang justru orang-orang di dalamnya itulah yang bikin kayak apa sih namanya kayak eh, kurang bisa Kurang diterima apa? masyarakat lah. Hmm. Nah, gunakan ibaratnya. Hmm, benar sih kalau itu ya kayak kan kalau misal kita ngelihat tuh tiba-tiba yang apa yang pegawai dapur MBG tiba-tiba gitu kan daripada guru-guru bahkan melebihi MNS. Ya, benar. Ya, Makanya benar. sering kurang tepat sasarannya gitu. Gimana nih, dari teman-teman masih ada insight atau pendapat gak terkait hal tersebut? Menurut jurnal yang ku baca nih ya, jurnal yang ku baca itu menjelaskan bahwa permasalahan ketenaga kerjaan dan pengangguran di Indonesia merupakan salah satu struktural yang kompleks. Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, tetapi juga oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, kondisi pasar tenaga kerja, serta kelembagaan yang belum optimal. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar karena jumlah angkatan kerjanya sangat besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, tenaga kerja dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak diserap oleh lapangan pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang besar justru dapat meningkatkan pengangguran dan menghambat pembangunan. Eh, Meskipun tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir menurun, kondisi ketenaga kerjaan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya yaitu adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, infrastruktur yang belum memadai, serta birokrasi usaha yang rumit sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal yang cenderung tidak stabil, memiliki perlindungan kerja yang rendah, dan produktivitas yang kecil. Hal ini menjadi tantangan karena sektor informal sering kali tidak mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja. Namun, Indonesia juga memiliki peluang melalui bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Dan jika dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, eh, ah, em, jika tidak dimanfaatkan secara tepat, bonus demografi justru berpotensi meningkatkan pengangguran. Beberapa masalah utama beberapa masalah utama ketenaga kerjaan di Indonesia antara lain yaitu rendahnya daya saing tenaga kerja, ketidakseimbangan antara antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan, hubungan industrial yang belum harmonis, dan lemahnya perlindungan tenaga kerja. Eh, Jurnal ini menekankan bahwa perbaikan aspek kelembagaan menjadi kunci dalam mengatasi pengangguran. Kelembagaan juga yang baik meliputi sistem hukum, regulasi ekonomi, kebijakan ketenaga kerjaan, serta koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa langkah yang disarankan adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, memperkuat kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Sekian dari saya. Benar sih yang dikatain Komarul tadi ya. Kalau misalnya nih, tadi kan Komarul ada ngebahas tentang pendidikan ya, pendidikan terkait ketenaga kerjaan Indonesia. Nah, kalau kita lihat-lihat nih kan sistem Indonesia itu kayaknya lebih berfokus pada mengembangkan siswa-siswinya itu sebagai pencari kerja kan, bukan pencipta lapangan kerja. Nah, kalau dari teman-teman, insight teman-teman gimana sih tentang sistem pendidikan di Indonesia terkait ketenaga kerjaan kita? Pencucian otak. Duh, pencucian otak nih. Gimana tuh pencucian otaknya? Kita nggak boleh disuruh berpikir yang lebih gitu. Jadi, Paham? Kita harus bekerja di bawah. Di bawah tekanan, maksudnya tuh seperti selalu menuruti apa yang diberikan guru, tidak boleh berpendapat gitu. Betul. Sementara kita kan ada pendapat masing-masing, benar gak? bener Benar, sih. benar. Jadi, Padahal kita ini kan negara demokrasi kan. Benar, benar, benar. jadi sistem pendidikan Indonesia tuh kayak lebih mencetak seorang gitu, gak kayak ada yang makin miskin gitu ya. Waduh, agak lengkap nih sistem pendidikan Indonesia. Gimana ya, dari teman-teman, apakah ada pendapat atau insight lain terhadap ketenaga kerjaan kita dan juga pengangguran kita? Kalau dari aku, yang terkait lebih menciptakan lulusan yang pencari kerja dibanding pencipta pekerjaannya. Itu lebih ke pola pikir atau mindset masing-masing orang sih. Kadang tuh masih ada masyarakat yang berpikir kayak ya kantoran tuh sama dengan sukses, sedangkan jadi pengusaha tuh berisiko gede. Makanya itu yang bikin kayak orang-orang kayak, ah ya udahlah aku kerja kantoran aja deh daripada kayak mau buka usaha tapi risikonya yang gede gitu. Benar banget. Hmm, jadi benar Jadi sih kebanyakan kata-kata. Hmm. Jadi masih tergantung dari mindset setiap orang ya. Kalau untuk tentang mencari atau membuka peluang kerja baru itu. Bener banget tuh. Nah, tapi kan kalau tentang apa ya, tentang tenaga kerjaan ini juga katanya sih ya, katanya dari berita-berita itu ada satu berita yang nyatain kalau kita sebagai tenaga kerja dengan tenaga kerja manusia katanya akan digantiin oleh teknologi AI nih. Gimana nih terhadap pendapat teman-teman terkait hal tersebut? Jadi misalnya kita udah digantiin AI atau teknologi, kitanya disebut pengangguran atau gimana nih? Menurutku nih ya, menurutku tidak tidak semua yang bisa digantikan oleh AI karena tidak semua yang juga AI bisa dilakuin. Contoh kayak pekerjaan lapangan, karena AI tidak bisa. Contoh kayak bertani Bahasa Indo, atau bahasa Indo. ataupun tambang gitu. Pasti butuh tenaga manusia juga, tidak selalu tentang AI. Paling AI ini di bidang IT baik paling kayak contoh ChatGPT gitu. Iya, Hmm. benar, benar kata Arul kan. Pada dasarnya tuh AI itu nggak bisa melebihi manusia gitu. Banyak yang sifatnya tuh nggak dimiliki sama kita-kita ini kan. Jadi nggak semualah bakal dikuasain oleh AI. Iya, karena AI itu cuma kayak peran pembantu, di mana ketika Ya. manusia tidak bisa melakukannya, AI bisa melakukannya. Tapi jika untuk menggantikan pekerjaan manusia seluruhnya kayak 100% gitu, AI mungkin nggak bisa ya. Bener, bener. Kalau pendapat saya sih bukan nggak bisa, tapi belum. Menurut saya dengan namanya teknologi itu makin zaman tuh bakal makin berkembang. Jadi untuk AI bisa menggantikan tenaga
seseorang atau manusia tuh itu bukan gak bisa tapi masih belum. Jadi kayak kan kalau untuk sekarang ya kita kan seorang manusia ya masih mengontrol atau kayak jadi pengawas teknologi itulah ya yang gunain teknologi itu. Tapi kan ada beberapa nih misalnya pengawasnya hanya satu gitu kan dan sisanya udah digantiin gitu tenaga manusia itu dengan tenaga teknologi yang dimana teknologi itu dikontrol oleh satu orang. Berarti orang-orang yang sebelumnya yang digantikan oleh teknologi tersebut, robot tersebut kan kena PHK tuh. Nah, kalau gitu tuh gimana tuh? Apakah tingkat pengangguran kita bakal makin tinggi? Ya pastinya akan makin tinggi karena Bener banget. lapangan kerja semakin menipis. Ini juga boleh saya masukin dari POV lain. Itu dari POV AI kan. Dari market online. Itu pun sudah banyak membunuh em, usaha-usaha usaha-usaha offline, teman-teman. Contohnya seperti itu tuh kayak ngebuat apa sih namanya, rutinitas baru bagi masyarakat. Jadi kayak yang dulunya mau beli baju itu ke toko baju, sekarang udah nggak pernah, condong beli ke Shopee, dan itu pun sebagai salah satu faktor meningkatkan jumlah pengangguran, teman-teman. Tapi di posisi positifnya, untuk orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan digital, itu pun melihat Shopee sebagai lapangan pekerjaan yang baru, teman-teman. Hmm. Karena kalau di bidang online ini kan diskonnya tuh gede-gedean kan. Makanya biasa Benar, nih. benar. Oke, terkait hal tersebut ya. Jadi berarti kayak AI itu belum bukannya tidak bisa tapi lebih ke belum aja ya. Jadi masih Benar. menunggu waktunya pengembangan dari manusia. Oke, that's nice information from all of you. Uh, Nah, kan kalau misalnya terkait perkembangan lapangan kerja kayak MBG tadi ya, kayak dapur MBG tadi itu. Nah, kira-kira peningkatan lapangan kerja itu yang lagi marak-maraknya di negara kita itu benar-benar produktif gak sih? Atau kayak hanya untuk nyembunyiin pengangguran dalam sektor informal aja nih? Kayak misalnya yang kayak petani-petani ataupun pekerja bebas gitu, buruh bebas gitu. Kalau menurutku nih ya, kalau MBG tentang di bilang Mas ini tentang pertanian, menurutku tuh kayak kurang membantu petani lah gitu kan. Dalam konteks MBG kan ngambilnya ke petani-petani dan MBG juga ngambilnya dengan harga murah dan petani juga terpaksa menjualnya. Dan tuh juga termasuk petani juga yang mengalami kerugian lah karena MBG ya minta harga yang murah yang tidak sesuai harga pasaran Waduh, menurutku. baru tahu nih. Bener sih kalau kalau Keren hal banget, itu ya. Arul. Jadi masih eh dan di sisi negatif MBG juga nih kan, ada sisi negatif juga. MBG itu Juga bisa jadi ladang korupsi untuk yang punya yayasan. Nah, contoh, misal harga kita kan dikasih oleh negara kan dana untuk beli makanan tuh sekitar misal untuk telur atau enggak susu. Untuk susu tuh kan 4.000. Nah, di MBG itu pasti nyari yang lebih murah dari 4.000 tuh. Dan itu juga udah termasuk korupsi, hmm, untuk ladang korupsi. benar banget. Sebenarnya tuh MPG tuh misalkan dilihat dari posisi posisi positifnya tuh memang ada, tapi lebih banyak ke dampak negatif akibat dari ketidak apa efektifnya tadi tuh. Ya, Benar, harus cari Banyak dampak negatifnya. Kayak benar. dari hasil membeli barang-barang yang murah menjadi ladang korupsi, akhirnya dari bahan MBG-nya pun tidak higienis, teman-teman. Timbulnya di mana kayak anak-anak keracunan, dan di situ kayak menambah masalah-masalah baru. Hmm. Dan juga Dan itu juga. efisiensi itu juga membatasi event-event yang ada. Itu udah mulai kerasa, misalkan teman-teman maksudnya tuh ikuti kayak event-event daerah gitu loh. Itu kebanyakan nih kayak misalkan biasanya ada event ini nih, tiba-tiba efisiensi gitu,
Dan padahal dari event tersebut pun bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Bener Oh, sih, ini kerjaan ngadain lebih UMKM banyak. kan. Ya, seperti event-event musik, seni, terus misalkan kayak UMKM, apalah pun sebagainya itu terkena efisiensi teman-teman. Dan efisiensinya tuh sangat-sangat signifikan teman-teman. Gitu ya. Jadi ada positif dan negatifnya juga ya dari MBG ini. Banyak negatifnya. Kalau kita lihat-lihat lagi ya, kalau masih permasalahan MBG nih, masih permasalahan MBG, kayaknya seru banget nih MBG kalau untuk dibahas. Kalau ngebahas MBG lagi nih kan ya, eh apa sih tadi tuh? Oh, aku lupa tadi. eh wait. Dari teman-teman lain ada insight lain dulu gak nih? Atau pendapat lain terhadap terkait hal tersebut? Hmm. MBG, Angkatan Mm-mm. Gizi. KMBG ya. Benar sih kata Soalnya kan MBG ini kan banyak membuka banget nih lapangan permasalahan. kerja nih. Nah, pasti ada tuh namanya penurunan penurunan angka Melek kok. Penurunan angka pengangguran. MBG menjadi salah satu faktor penurunan angka pengangguran. Emang bener sih kalau terkait hal tersebut kan emang kurangin angka pengangguran. Cuman ini kan dari misalnya MBG itu kan kalau misalnya nih udah gak efektif lagi dan tiba-tiba programnya diberhentikan. Nah, pekerja tetap dapur MBG itu berarti bakal meningkatkan tingkat pengangguran kita dong kalau misalnya programnya tiba-tiba dihapus atau tidak dilaksanakan lagi. Gimana Benar nih banget. pendapat Benar teman-teman? banget. Benar banget itu Marcel. Tapi balik lagi nih Marcel. Semisalkan walaupun MBG bisa menurunkan angka pengangguran, namun jika dari eksekusi dari MBG itu kurang efisien, dan itu juga sama saja kita tuh tidak menggunakan anggaran tuh dengan baik, Marcel. Hmm. Misalkan banyak disalahgunakan dari anggaran tersebut. Dan misalkan kita mini lagi, dana anggaran tersebut masih banyak diperlukan di sektor-sektor lain gitu, misalkan kayak infrastrukturnya atau apalah gitu yang lebih Hmm. efisien. Berarti Ya. masih berkaitan ke angka pengangguran kita ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang penurunan angka pengangguran nih, kayaknya kita kurang bahas tentang ke situ deh, biar teman-teman yang nonton lebih tahu tentang penurunan angka pengangguran kita. Dari Rulita, ada yang mau dibagiin enggak ke teman-teman yang lagi nonton nih? Ada sih, aku kemarin baca tentang jurnal dan di data itu menunjukkan dari November 2025 sampai ke awal tahun 2026 ada tren yang cukup baik, cukup unik di Indonesia yang kayak angka menurun tapi tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional turun ke angka 4,74%. Ini kabar baik, tapi tantangan bergeser ke kualitas pekerjaan. Kayak lulusan SMK dan sarjana itu masih antri. Ironisnya pengangguran paling banyak justru datang dari lulusan SMK, sekitar 8,45%. Itu cukup banyak. Dan sarjana ada sekitar 5,38%. Sementara lulusan SD ke bawah malah lebih cepat dapat pekerjaan gitu. Terus yang fenomena S1 putus asa, ada puluhan ribu lulusan S1 yang mulai lelah mencari kerja. Karena mereka tuh merasa skill yang mereka punya tuh nggak nyambung sama kebutuhan yang dibutuhin oleh kantor zaman sekarang. Kayak isu pengangguran tahun 2026 bukan cuma soal nggak ada lowongan, tapi soal ketidakcocokan atau mismatch antara apa yang kita punya dan apa yang dunia minta. Dunia itu lagi berubah cepat dan kita dipaksa untuk lari lebih kencang buat ngejarnya. Nah, menurut kalian, mending kita menjadi pengangguran tapi punya skill dewa atau kerja gaji UMR tapi nggak berkembang sama sekali? Menurut kalian gimana? Kalau Gimana aja udah teman-teman? punya skill dewa, mending itu sih.
buka usaha sendiri kalau udah punya jago lah ibaratnya kan, daripada kerja sama orang, gawe diatur-atur sama orang kan gak enak kan. Mending menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Ya mending lapangan kerja sendiri. Masalah skill dewa. Jika sudah skill dewa. Nah, Dek waras. Tapi kalau Tapi terkait hal tersebut nih ya, berarti masih balik lagi ke kayak kualitas ketenaga kerjaan kita yang masih kurang untuk negara kita, negara Indonesia ya. Padahal kalau kita misalnya nyari kerjaan di luar negeri kan pasti yang lebih sesuai ke skill kita itu banyak gitu kan. Cuman berarti permasalahannya ada di sistem negara kita nih. Kayaknya ya. Cuman nggak tahu lah nih sistem negara kita gimana sebenarnya sih mau ngatur ketenaga kerjaan itu. Makanya ada ya, tagline kabur aja dulu, Marcel. Yang Benar. keluar. aduh kacau itu, berat Aduh, sekali kisah kamu gimana ini ya? Naila. Kalau tentang kabur aja dulu nih sebenarnya agak sensitif sih. Soalnya kan sempat dibawa ke eh, pemerintahan yang lebih tinggi Hmm. ya kan yang ngebahas tentang hal tersebut. Hmm, Kayaknya kalau ngebahas itu agak terlalu sensitif sih kalau bagi aku ya. apa tapi sebenarnya ya Indonesia ini nih lagi di fase apa sih, demografi, tau gak sih demografi itu? Enggak, apa tuh? Apa tuh? Jadi kayak misalnya tuh jumlah penduduk usia produktif tuh sangat besar kan. Jadi Mm-mm. kalau lapangan pekerjaan tuh tersedia banyak dan cukup untuk usia produktif yang sekarang nih, Indonesia nih bisa maju karena dengan itu tuh kekuatan ekonomi kita tuh meningkat. Tapi tergantung itulah lapangan kerjanya juga kan. Tapi kalau tidaknya justru menyebab pengangguran meningkat dan banyak yang nyari kerja. Jadi tergantung itulah pokoknya. Bener sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang pengangguran ya, kan kata tadi kata siapa sih Rulita ya. Untuk sarjana tuh kan masuk ke urutan kedua ya, paling banyak pengangguran lulusan sarjana. Nah, terkait hal tersebut itu kan banyak nih yang nganggap kalau aku sarjana nih, aku lulusan kuliah harusnya nyari kerja yang tinggi-tinggi dong, kayak kerjaan kantoran atau gimana tuh. Berarti mereka tuh kebanyakan rela nganggur dan nggak bekerja di pekerjaan yang menurutnya kastanya tuh di bawah gitu, maunya kastanya lah yang di atas gitu. Nah, terkait hal tersebut gimana sih bagi teman-teman insight-nya? Ya mungkin Kalau karena saya dia sih, merasa ya, karena udah S1 itu ya pastinya gak mungkin ngambil pekerjaan di bawah itu karena dia gengsi tadi. Rasa Ya, gengsi yang membuat dia kehilangan pekerjaannya. Padahal walaupun misalnya kita tuh masih S1 atau fresh graduate, itu wajar mendapatkan pekerjaan yang tergolong masih di bawah karena itu perlu step by step kalau kata ya, aku itu ya namanya pengalaman kerja lah ya. batu loncatan. Benar. tapi kalau di dunia udah sana ibaratnya tuh saingannya tuh tinggi-tinggi juga kan, tergantung skill kita. Hmm. Nah, yang kalahin gitu sama orang-orang kalau misal mau ngambil kerjaan ini, kalau saing sama ini, kalah skill, gak terima. Itu ada juga yang nyantai dulu lah tahu Atau kalah sama orang dalam sih. Aduh, gimana ya kalau soal orang dalam nih? dulu Aduh, dari ini. Orang dalam tuh banyak tuh. Nah, malah berat itu kamu ini. agak-agak Orang sulit deh sama kalau orang ngomong ada. soal orang dalam. Nge-lag woi. Ada, weh. Eh, Terutama kayaknya kalau pengangguran tuh lebih banyak di itu ya waktu tahun berapa sih COVID itu 2000 berapa? Tuh, 2020. 2020 awal kayaknya. Nah, Ya. waktu COVID itu kan tahun 2020 awal tuh kan banyak banget nih pekerja-pekerja atau tenaga kerja yang di PHK kan sehingga tingkat pengangguran kita tuh jadi tinggi banget tuh. Nah, sekiranya kalau misal dikaitkan dengan eh, sistem kita di Indonesia tentang ketenaga kerjaan gimana nih menurut teman-teman?
Nih, aku ada cerita nih ya. Aku saya mau cerita ini. Hmm. Jadi adalah kan ibaratnya tuh teman gitu kan, lulusan COVID lah SMA-nya. Nah, dia itu mungkin karena udah kenyamanan apa nganggur gitu kan. Jadi nyari kerja tuh susah dan juga skillnya gak terasa, terus nggak bisa bersaing dengan orang lain. Jadi kalau mau ngelamar tuh mungkin shift yang terkemarin itu sekitar enggak kayak ada suara nggak loh? Ada. Tes tes tes. Ada, lanjut aja. Terus gimana Oh tuh tadi terkait yang teman kamu? saya cerita itu apa? Terus gimana tuh terkait yang hal nganggur? Patah-patah, patah-patah, Gimana? patah-patah. Ngeluh, ngeluh, coy. Soalnya kan emang banyak sih kalau waktu Jadi COVID. mungkin itu kan, ya, lagi yang kena PHK kan, Iya, dipecat-pecat gitu. apalagi COVID itu kita nggak bisa kerja kan di luar, cuma bisa WFH. Jadi kayak toko-toko pada tutup, itu kayak bener-bener kehancuran ekonomi, pengangguran meningkat banget di itu, di zaman COVID. Iya, tapi ada bilang juga COVID itu bohongan katanya. Aduh, gimana tuh bohongnya gimana tuh ya? Udah satu dunia yang ngalamin gimana bohong sih? Bikinan Amerika tuh. Tapi ada ya, ya Dampak nyata, akal-akalan ada barat mungkin tuh. bohong. Mm-mm. Tapi ada ya, saya beli ketoprak ya, beli somai kan. Dia tuh ada saudara. Saudaranya tuh kayak kecelakaan gitu dari motor kan, masuk Aduh, rumah sakit. Disebut innalillahi. COVID, udah ninggal aja. Lah, Udah ninggal. gimana Kar- sih? karena Dia COVID, karena padahal jatuhnya itu, matinya itu karena karena kecelakaan. Pengambilan eh, dalam. menurut info yang ku dapet tuh, ngape dibilang COVID, ya ada orang yang sakit meninggal dibilang COVID oleh pihak rumah sakit tuh. Karena dari pemerintah tuh yang rumah sakit tuh dapat uang. Menurut info yang ku dapat uang lebih lah. Oh ya, yang terkait yang katanya organnya yang diambil dan dijual itu ya. Ya, Nah, benar. Bisa Ya jadi bener, itu, bisa jadi. Dan dari pemerintah juga jalan ngasih gratis. uang untuk korban melalui rumah sakit dan rumah sakit korupsi dikit lah. Aduh, gimana ya? Berarti emang kebijakan kita itu emang udah Ginjal hancur gratis dari dikit. awal gitu. Benar-benar. Akal-akalan barat tuh. Aduh, akal-akalan barat gimana sih? waduh. Hidup pria Solo. Gimana nih pendapat teman-teman lain terkait tenaga kerja dan juga pengangguran? Apakah mungkin Ya, kita kan pengaruh bisa pengaruh ngebahas pengangguran nih. pengangguran Iya. nih di Indonesia? Oh, Gimana dari sih supaya kita Iya, dari artikel yang pernah saya baca itu ada pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja yaitu di Provinsi Jawa Timur. Itu data dari 2011 sampai 2020 menunjukkan bahwa Jawa Timur itu pernah jadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Hal ini karena faktor pengangguran dan tenaga kerja. Data yang digunakan itu berasal dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur pada periode 2011 sampai 2020. Tingkat pengangguran ini berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya tidak semua orang pengangguran itu eh, apa namanya? Tidak semua pengangguran itu miskin. Contohnya orang yang sedang resign dari kerjanya itu kan dia memiliki tabungan, jadi tidak miskin kan. Terus untuk
tenaga kerja itu berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena sebagian tenaga kerja itu memiliki pendapatan atau gaji yang lebih rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hariannya. Artinya, dari artikel yang saya baca ini, faktor tenaga kerja itu lebih mendominasi untuk memberikan dampak kemiskinan yang lebih besar daripada pengangguran, meskipun sama-sama memberikan dampak kemiskinan yang sama. Tapi faktor tenaga kerja ini memberikan dampak yang lebih besar. Eh, dari permasalahan tersebut, pemerintah itu perlu lebih tegas untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar pendapatan masyarakat meningkat dan kemiskinan dapat berkurang. Mungkin cukup dari saya. Oke, insight dari Tara cukup itu banget ya, agak ngasih informasi baru nih buat kita dan juga penonton-penonton teman-teman yang lagi nonton podcast kita hari ini. Nah, terkait tadi apa sih faktor ketenaga kerjaan ya? Tapi kalau misalnya ngebahas faktor kayaknya agak kalau untuk faktor dari ketenaga kerjaannya, terutama kalau misal kita balik lagi itu dari dan ke lebih ya. Gimana pendapat dari teman-teman terkait hal tersebut yang apa sih untuk pengawas dari MBG itu ke anaknya pemerintah bukan ke masyarakat kita gitu. Jadi kayak yang kaya makin kaya tetap yang miskin tetap makin miskin. Gimana ya, dari teman-teman ada suara gak sih? Agak Ada. ngelek-ngelek nih. Agak ngelek-ngelek di Oh, saya ini saya. oh, sorry. Nah terkait yang katanya sih ada program baru ya, apa ya? Kabinet Merah Usaha Putih. baru dari pemerintah gitu kan yang Koperasi Merah Putih ya atau Kabinet Merah Putih nih. Iya. Iya. Nah, antara dua itulah ya pokoknya. Nah, terkait hal tersebut Oh, gimana sih Presiden pandangan dari Relet, teman-teman? koperasi bukan Oh, kabinet. koperasi ya. Oke, terima Koperasi. kasih ya, Rul. Nah, gimana nih pendapat teman-teman terkait program apa sih usaha dari pemerintah gitu yang terkait koperasi Merah Putih tersebut? Ada insight kayak nih. Soalnya kayaknya jarang banget yang ngebahas tentang koperasi Merah Putih. Apakah koperasi ini akan menambah lapangan kerja ataupun membantu pemerintah? Membantu masyarakat. Gimana nih dari teman-teman? Apakah itu bakal Atau mengurangi kemiskinan kita? malah makin membuat penurunan Hancur. dalam perekonomian Indonesia nih? Kayak yang MBG tadi ya, yang apa sih yang ngurusin MBG itu yang anak pemerintah itu Oh, tetap. gila loh gajinya per bulan 200 lebih. Aku juga pengen. Semua orang Siapa pengen. yang nggak pengen punya banyak uang? Semua orang juga pengen. Tapi kan ada yang agak sensitif sih kalau ngebahas tentang merah putih. Ada tanggapan nggak? Soalnya aku jarang banget denger tentang pembahasan koperasi merah putih. Aku juga nih, Tapi koperasi apalagi merah kan putih itu apa program sih? baru nih. Koperasi merah putih Kan itu apa tadi sih sebenarnya? kayak peminjaman uang nggak sih dia? Koperasi Merah Putih itu kayak merupakan bentuk koperasi yang dibentuk dengan tujuan memperkuat kemandirian ekonomi anggota melalui semangat gotong royong dan kebersamaan di daerah-daerah gitu. Ya, Operasi Merah Putih itu kan juga kayak menyediakan sembako-sembako murah kan buat itu Ah, layanan simpan pinjam. Koperasi ini biasanya memiliki fokus Itulah. tertentu seperti pemberdayaan usaha kecil, dukungan bagi kelompok profesi tertentu atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu dengan berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan keadilan solidaritas. Jadi programnya tuh bukan kayak untuk menambah lapangan kerja, tapi kayak lebih ke bantuan sosial ya kepada Ya, masyarakat-masyarakat bantuan yang sosial. Benar, 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 benar. bantuan sosial.
Dulu kirain buat tenaga kerja nih. Aku udah mau kerja. Dan Menekan di inflasi. Koperasi Merah Putih juga ada sisi gelap. Aduh, apa tuh? Kenapa Sisi tuh? gelap. Betul. Bentar. Apa itu, Arul? Apa tuh gelapnya? Tapi kan kalau dari program pemerintah banyak sih sisi gelapnya. Mulai dari MBG, KIPK atau gimana itu banyak sih. Ada plus minus Semua ini semuanya sih. Iya, aja. apalagi MBG itu kemarin kan cukup Eh, banyak permasalahannya. Sisi gelap dari Koperasi Merah Putih adalah biasanya merujuk pada yang bisa muncul jika pengelolaan tidak berjalan dengan baik, meskipun koperasi dibangun atas asas gotong royong dan kerjasama. Dalam praktiknya ada beberapa potensi penyimpangan, misalnya kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh oknum pengurus. Selain itu, keputusan seharusnya diambil secara demokratis, kadang justru didominasi oleh segelintir pihak, sehingga Benar. merugikan anggota lainnya. Di sisi lain juga, lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman anggota terhadap sistem koperasi juga bisa menjadi celah munculnya praktik tidak sehat, seperti Benar. pembagian keuntungan yang tidak adil atau program yang tidak tepat sasaran. Dalam beberapa kasus yang ada, koperasi bahkan hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kesejahteraan bersama. Karena itu penting adanya pengolahan yang profesional Hmm. serta partisipasi aktif dari anggota agar koperasi tetap berjalan dengan sesuai prinsip dasarnya dan terhindar dari berbagai sisi negatif. Ya, tapi Benar. tiap kebijakan pemerintah ini kan pasti adalah sisi gelapnya kan. Ya, Cuma plus minusnya. koperasi ini kan ada berapa ya? 80.000 lebih kan titik di setiap kelurahan tuh ada semua kan Ya, koperasi. rata-rata di tiap daerah ada. Ya, Tapi Kayak MBG lumayan lah, buat sama kayak tambah MBG. kerja itu. pada Lumayan intinya buat ini nambah kerja. Koperasi Merah Putih ini banyak sekali celahnya ya. Sebelum ibaratnya belum dilaksanakan pun masyarakat Indonesia ini sudah bisa menebak celah-celah dari koperasi ini sangat banyak. Makanya supaya pengawasan yang profesional dan ya menurut saya sih koperasi ini harus beradaptasi dengan teknologi sih agar sistem koperasi ini lebih transparansi. Jadi tidak diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Gitu teman-teman. Tapi rata-rata program dari pemerintah emang tentu banyak sisi negatif karena kurang pengawasan dari pusat dan orang-orang yang dipilih sebagai ketua suatu lembaga itu sendiri adalah orang terdekat pemerintah. Benar. Yang itu ya, yang Kayak apa itu sih? sih, itulah. Itu Contoh kayak MBG. MBG. MBG kan rata-rata yang megang itu kan Polri atau Polri lah. Nah, iya. Rata-rata yang megang. Terutama Dan kan kalau untuk yang dari pusatnya ya, kalau nggak salah itu tuh gelar dari apa sih dari pusatnya itu yang pemerintahannya itu kalau nggak salah yang kaitan dengan pengembangan serangga, bukan di Indonesia sih sebenarnya. Dan untuk apa sih kalau misal kita ngebahas tentang tenaga kerja, apa kualitas tenaga kerja? Kayak yang program dari pemerintah yang kurikulum Merdeka itu, kan dari kurikulum K13 diganti dengan kurikulum Merdeka kan, yang katanya untuk menyiapkan anak-anak sekolah biar lebih siap untuk bekerja gitu. Nah, pandangan teman-teman terkait hal tersebut gimana sih? bohongan itu mana. Malahan ya, kalau dari sekolah saya ya, kan biasa ada 1 hari jeda untuk proyek kan. Ya, ada. Ya, sehari jeda untuk proyek. Nah, itu tuh paginya itu bikin proyek, siangnya itu udah nggak tahu lagi mau ngapain kan. Kebanyakan nyantai. Makanya kan sekarang ini udah diganti lagi kan. Karena malahan makin tahun tuh makin dikurangin gak sih jam proyek ya? Intinya tuh
balik lagi ke eksekusi semua program yang ada di Indonesia ini kurang detail teman-teman. Jadi kayak semua apapun yang dilakukan tuh kayak nggak maksimal. Balik lagi tadi tuh emang terkadang pemerintah melakukan program kerja tuh sebagai formalitas teman-teman. Jadi kayak jarang ada yang efisien dan efektif gitu dari program kerjanya. Banyak yang miss, banyak yang ya gitulah teman-teman. Memang Itulah ya memang intinya ya. pengawasan yang lebih akurat dan detail untuk melakukan program kerja di Indonesia ini. Ya, banyak sih program pemerintahnya, cuma hasilnya tuh nggak maksimal Iya, banget kan. karena Karena kurangnya ibaratnya pengawasan dari iya, Ada atas. ekspektasi tinggi kan tentang itu, rupanya sama aja, iya, gitu-gitu ibaratkan aja terus. Sama kejagung. Lebih baik uangnya untuk pendidikan gak sih daripada untuk hal-hal macam itu. Ya, lebih ke pendidikannya Ya, sebenarnya. tapi pendidikan nih udah gratis kan? Udah gratis nggak sih? Katanya sih udah gratis, cuman kita katanya nggak Udah tahu ya. gratis. soalnya Cuma Katanya kan di tuh sekolah seragam sama bukunya itu masih bayar juga kan? SPP masih. pun masih ada sekarang. Tapi masih ada sekolah yang masih pakai SPP. Katanya dengan embel-embel uang SPP-nya itu untuk gaji guru honorer. Ah, Katanya. bohongan tuh. Ya Bohongan, bohongan. akal-akalan sekolah itu pasti. Akal-akalan Kepala barat. sekolahnya itu. Kata ada salah satu oknum guru katanya bilang gini, kalian kalau bayar uang SPP lama juga uang gaji guru itu turun. Katanya uang gaji guru itu dari SPP kalian. Antek-antek asing. Anda berbohong bilang guru itu. Nah, ngomong-ngomong tentang kata asing nih, kan Indonesia banyak nih ya yang menyerap tenaga kerja dari negara luar kan, tenaga Benar. kerja asing. Nah, berarti hal tersebut dapat mempengaruhi itu dong, eh, pengangguran kita dong, kalau misalnya ngambil tenaga kerja dari luar terus. Benar, Bisa benar. sih. Kayak Bisa, bisa. kalau kita bisa mengikuti gaya kerja mereka kan, orang-orang asing ini biasanya kan pintar-pintar kan, jago-jago lah Hmm. ibaratnya kan. Tergantung dari diri kita lah, mau bisa nggak ngimbangin gitu. Kalau kita bisa nerapin ilmu-ilmu yang dia ajarin atau apa tuh, mungkin SDM kita naik lah. Jadi kayak berarti perlu program lebih lagi nih dari pemerintah terkait kayak pelatihan skill dari orang asing ke tenaga kerja lokal gitu ya, biar kitanya bisa bersaing sama orang asing gitu. Iya, Benar. bener banget tuh. Tapi ya, kalau menurut aku sendiri ya, seharusnya pemerintah itu kalau mereka udah tahu bahwa eh, ekonomi, kayak tingkat pengangguran di Indonesia itu lumayan cukup tinggi, harusnya mereka itu bisa memutar bagaimana uang itu dapat memberikan lapangan kerja luas dan jadi sehingga perekonomian Indonesia itu akan lebih meningkat daripada sebelumnya. Intinya sih lebih ke pemerintah menaruh perhatian lebih kepada masyarakatnya. Bagaimana sih caranya agar pemerintah itu bisa menaruh perhatian lebih ke masyarakatnya itu? Benar. Bener sih kalau gitu. Tapi juga kita kalau ngomong-ngomong soal itu sih, kita kan udah masuk ke era digital ya, zaman zaman digital ya. Nah, udah pekerjaan yang dilakuin secara digital, terutama kalau dari pendapat teman-teman lebih baik, kalau pendapat dari teman-teman itu kita lebih baik sebagai generasi muda, terutama Gen Z dan juga Gen Alpha itu lebih baik nyari kerja atau nyiptain apa sih Lapangan kerja. lapangan kerja di era digital. Menurut saya sih Kayak balik gitu. lagi ke kemampuan, Marcel. Balik lagi ke kemampuan. Iya bener. Orang Indonesia nih mageran. Aduh, Di dunia digital tuh udah banyak sih Contohnya sebenarnya Fajar. lowongan-lowongan kayak kerja-kerja itu sih. Enggak ya. yang kayak Hanya itu freelancer mungkin gitu ya. Marcel kan. Freelance. Ya freelance-freelance itu kan lumayan tuh kerja-kerja sampingan kan buat nambah-nambah penghasilan. Cuma orang Indonesia ini kan mager. Kalau kata orang Bangka tuh enggak kawan nyusah. Nah, keluar. Nah, itulah. Mau. Orang Bangka ini kan gitu rata-rata kan. Tergantung Benar. orangnya sih. Ngomong-ngomong tentang freelance nih ya,
Berarti kan masuk ke gig ekonomi di Indonesia gitu. Nah, kalau pendapat dari teman-teman nih, kalau freelance tuh bisa gak sih ngegantiin pendapatan secara tetap ataupun pekerjaan secara tetap untuk ngurangin pengangguran yang ada di Indonesia? Enggak Bisa, sih. bisa, Enggak lah. Menurut saya sih kalau Karena dilakukan dengan benar-benar sih bisa. bisa. Kalau enggak, Konsisten. dilakukan itu sungguh-sungguh. tuh itu tuh kayak siapa yang dikata salah satu tipe yang nganggur apa? Bekerja tapi nganggur ya atau apa sih namanya itu? Jam kerjanya itu belum Belum tetap satu gitu. Pengangguran setengah. ya pengangguran setengah-setengah itu kan. Itu kan termasuk ke dalam itu freelance tuh. Tergantung jadwalnya. Hari Rabu gak kerja. Besok libur, 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 libur. Senin kerja, libur, libur. Kapan ngasil duitnya gitu. Hmm. Jadi kalau dari teman-teman lebih milih Ya gitu. kerja freelance atau kerjaan tetap? Dua-duanya. Iya, Tetap dan Kak. freelance. Kalau bisa Lebih dua-duanya lebih ya bisnis dua-duanya. sendiri mending kan. Tidak bekerja. Bisnis gue. Aduh, tidak bekerja susah banget nih kalau jadi Ya, pewaris ya. Kita kan suruh perintis. suruh istri aja yang bekerja. Saya nyelot di Nah, rumah. Waduh, berat ya. Astagfirullahaladzim. sebenarnya yang Bercanda, kita bercanda, bahas di sini bercanda. tuh sebenarnya Arul sebenarnya topik. Ya, harus ini. Contohnya ini kan. CEO. Bercanda biar CEO biar ini. biar Nyam- enggak terlalu Nyamar garing itu. podcast. Ya ngomongin tentang era digital, kita kan udah masuk ke era yang udah cukup tinggi lah ya digitalisasinya. Nah, kan berarti tiba-tiba kalau misal tiba-tiba kan ada teknologi masuk ke bisnis tersebut atau pekerjaan tersebut. Nah, berarti kan para pekerja lama tuh harus beradaptasi lagi kan untuk penggunaan teknologinya atau gimana gitu. Nah, walaupun misalnya walaupun udah ada kayak apa sih pelatihan tadi tuh, pelatihan terkait teknologi tersebut, namun ya mungkin dari pekerja tersebut masih tidak bisa menyerap ilmu tersebut. Gimana sih pandangan teman-teman terhadap tersebut terkait dengan ketenaga kerjaan kita? Apakah masuk ke salahnya pendidikannya atau dari diri sendiri orang tersebut gitu? Dua-duanya menurutku semuanya salah satu faktor. Dua-duanya. Ya. Ya. Kalau lama nangkap tuh kan termasuk dari otak kita sendiri kan. Nah, berarti itu Ya. salahnya Eh, ke dirinya waktu sekarang itu atau permasalahan sistem dari pendidikannya itu. Kan kalau soal Mungkin cepat menangkapnya itu kan tergantung dari pendidikan sebelumnya kan. ya mungkin Menurutku sih dua-duanya sih. dari orang pribadi, tidak dimasuk sih kalau ke pendidikan. Dua-dua sih mungkin ya, karena tergantung yang menjelaskan juga, tergantung cara nangkap kita sendiri. Kalau kita tipe orang yang lama nangkap dan ada orang yang tipe ngejelasnya itu pelan, adem, mungkin kita bisa ngerti kan. Jadi dua-duanya masuk sih gitu. Hmm, wah, Ya, cukup cukup itu menarik sih. Eh, ya. Nah, hmm? Apa itu Ayla? Nah itu. Ya, oke lah, lanjut lah. Lanjut, lanjut, lanjut. nah, kita kan sudah banyak nih bahas tentang MBG, ada Kabinet Reformasi Merah Putih, Koperasi. pengangguran kata Salsa tadi. Nah, Koperasi, koperasi, koperasi. oh Koperasi Koperasi Merah Merah Putih. Putih. Ya. Nah, dapat disimpulkan pengangguran merupakan masalah yang cukup serius ya, karena tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis masyarakatnya. Selain itu, Hmm. pengangguran juga memiliki beberapa jenis seperti kata Salsa tadi nih. Dampaknya pun cukup luas, mulai dari meningkatnya kemiskinan hingga menurunnya kepercayaan diri seseorang. Benar. Intinya pengangguran Ya, adalah masalah bersama yang perlu ditangani masyarakat dan tangani. pemerintahnya secara serius dan berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik nih guys. Dari pembahasan yang kita bahas dari tadi nih.
Oke, Hmm. guys. Oke, terima kasih bagi Ayla untuk kesimpulannya. Nah, bagi teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa penjelasan dari kami itu diulang-ulang lagi dan diingat-ingat. Karena penting banget bagi teman-teman untuk mengetahui gimana sih kondisi ketenaga kerjaan dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang udah nonton podcast kami, terima kasih dan see you next time. Bye-bye. Oke. Ada roket-roket aku. Oke, Lah, dah. kalau